warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan pelajaran kita membahas surat Al-Baqarah, di mana kita masih pada ayat 220. Pada perjumpaan yang lalu kita sudah membahas beberapa hikmah dan faedah pada ayat tersebut. Malam ini insya Allah kita akan sempurnakan pembahasan faedah dan hikmah pada ayat yang dimaksud, lalu kemudian kita masuk pada ayat 221. Allah Ta'ala berfirman, fid dunya wal akhirah, dalam perkara dunia dan akhirat hendaknya kalian memikirkan. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka, yakni para sahabat, bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang anak-anak yatim. Qul, katakanlah, islahul lahum khair, melakukan islah untuk mereka, memperbaiki keadaan mereka, berbuat baik kepada mereka adalah satu kebaikan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, dan jika kau hendak menggabungkan mereka bersama keluargamu, maka mereka itu hakikatnya adalah saudara di dalam agama. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang melakukan perbaikan. Walau sya'allahu la'anatakum, jika Dia menghendaki maka Dia akan membuatmu dalam kesulitan, yakni di dalam pemeliharaanmu kepada anak yatim. Innallaha azizun hakim, sungguh Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, pertemuan yang kemarin kita sudah bahas yang terkait dengan anak yatim. Al-yatim alladzi mata abuhu walam yablugh. Yatim adalah anak yang mati ayahnya, bapaknya, sedang dia belum baligh. Lalu Islam memerintahkan untuk memuliakan anak yatim dan memberikan janji pahala yang besar bagi orang-orang yang memelihara anak yatim. Juga Islam memberikan peringatan akan dosa yang besar apabila memperlakukan anak yatim dengan tidak baik atau memakan harta anak yatim tanpa hak. Kemudian juga kemarin sudah dijelaskan bahwasanya bolehnya seseorang untuk menggabungkan anak yatim itu bersama dengan dirinya di rumahnya dalam masalah tempat tinggal, makan, harta, asal dia bisa menjaga batasan-batasan mana hartanya, mana harta anak yatim. Dan bila yang melihara anak yatim itu kaya, maka hendaknya dia tidak mengambil sedikit pun dari harta anak yatim itu. Kalau dia fakir, ya, dan dia ada beban untuk mengurus anak yatim, maka dia boleh mengambil sekadar kebutuhan sebagai bentuk ujroh atau upah dia memelihara anak yatim, tidak lebih daripada itu. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau sya'allahu la'anatakum. Jika saja Allah berkehendak, maka Allah akan membuatmu, ya, ini kesulitan di dalam memelihara anak yatim. Akan tetapi Allah tidak bermaksud seperti itu. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwasanya dinul Islam dinun yusrun. Agama Islam itu agama yang mudah. Bahkan kemudahan agama Islam ini salah satu ciri utama agama Islam. Dinus samhah, agama yang lapang. Allah Ta'ala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan membebani dalam syariat ini, dalam agama ini, seseorang kecuali sekedar kemampuannya, sebatas kemampuannya. Artinya syariat yang diturunkan Allah Ta'ala kepada nabinya yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang sahlah, samhah, mudah. Nabi juga bersabda, inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Sungguh agama ini mudah dan tidak ada orang yang memperberat di dalam melaksanakan agama ini, melampaui batasannya, kecuali sikap memperberat itu akan mengalahkan dirinya, tidak akan istiqomah. Nah, ini prinsip agama kita ini. Gampang, mudah. Sehingga tidak ada para jamaah sekalian di dalam Islam ini, baik dalam masalah akidahnya, dalam masalah halal haramnya, masalah ibadahnya, ya, masalah adabnya, sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia, tidak mungkin. Di luar batas kemampuan memahami manusia, tidak mungkin. Pasti syariat keseluruhannya itu di bawah atau masih bisa dipikul oleh kemampuan manusia. Makanya kalau ada orang kemudian terus ngakunya Islam tapi kemudian tidak mau sholat, alasannya berat, tidak mau puasa di bulan Ramadan, yang insya Allah kita sebentar lagi akan sampai, karena alasan panas lalu meninggalkannya sama sekali, maka ucapan ini dan sikap ini bertentangan dengan Islam yang sifatnya itu mudah. Nah, karena itu, karena kita faham Islam ini agama yang mudah, maka jangan diperberat sehingga melampaui batasnya, sehingga menjadi ekstrim. Tidak boleh. Ada orang kepingin ibadah, sholat malam, tapi dia tidak tidur selamanya, setiap malam. Ada orang kepingin mencapai kesucian jiwa, mau puasa setiap hari terus-menerus. Ada orang ingin mencapai dekatnya dengan Allah, dia tidak nikah. Dengan anggapan menikah itu menghalangi seseorang untuk bertakarrub, mendekat kepada Allah. Ini dilarang sama Nabi. Ya, sehingga ketika Nabi mendengar 3 orang sahabatnya ini berkata semisal itu, karena mereka membandingkan dengan ibadahnya Nabi, ya, di mana Nabi sudah diampuni dosanya, yang dulu, yang akan datang kalau ada, tapi ibadahnya masih apa? Kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Maka ketiga sahabat itu berkata begitu, saya akan puasa, tidak akan satupun hari terlewat, saya akan sholat malam, nggak tidur, saya tidak akan menikah dengan wanita. Maka Nabi mendengar, kaliankah yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, ya, sesungguhnya aku ini a'lamukum, ya, aku paling tahu, billah, paling kenal Allah, wa atqakum lahu, dan paling takwa. Akan tetapi ketakwaanku yang paling takwa di antara kalian dan pengetahuanku tentang Allah yang paling tinggi dibanding kalian itu menghalangi aku untuk melakukan itu. Ya, asum wa uftir. Ya, aku puasa tapi juga kadang enggak. Usolli wa arkud, kadang aku salat ya enggak juga. Ya, ada tidurnya. Ya, enggak semua penuh semalam salat, enggak. Ya, ada tidurnya. Wa atazawwaju nisa, dan aku juga menikahi wanita. Kan begitu? Nah, ini jadi ini. Tapi juga mudahnya Islam ini jangan membuat kita menggampangkan. Nah, ini yang salah. Kalau yang tadi salahnya melampaui batas ekstrim, kalau ini meremehkan, menggampangkan. Itu juga tidak boleh. Ya. Tidak boleh itu. Menggampangkan akhirnya menghilangkan, meninggalkan syarat Islam, tidak boleh. Ya. Jadi Islam ini al-wasat, tengah. Bainal ghulu wa taksir, antara sikap ekstrim dan sikap menggampangkan. Kan begitu. Ini prinsip agama yang benar. Baik, faedah yang berikutnya masih ayat 219.
Di sini Allah Ta'ala mengatakan innallaha azizun hakim. Sungguh Allah itu aziz hakim. Ya. Sebagaimana kita pernah sebutkan, kaidah yang terkait dengan nama-nama Allah itu, yang pertama adalah mengimani nama-nama ini milik Allah. Jadi kita mengimani Allah punya nama apa? Al-Aziz, Al-Hakim. Yang kedua, mengimani maknanya yang terkandung dalam kata Al-Aziz dan Al-Hakim. Dan yang ketiga, al-amal bimuqtadaha, beramal dengan konsekuensi yang ada pada nama-nama Allah yang mulia itu. Tiga ini. Mengimani nama-nama Allah seperti yang disebutkan Allah dan Rasulnya dalam kitab dan sunnah, mengimani maknanya sebagaimana yang Allah kehendaki dan Rasulnya, dan yang ketiga mengamalkan konsekuensinya. Apabila seorang telah mengamalkan tiga perkara ini di dalam masalah al-asma wa sifat, maka dia telah menyempurnakan apa? Keimanannya terkait dengan nama-nama dan sifat Allah. Mari kita bahas. Ya, Al-Aziz, Al-Hakim, ini nama Allah di antara nama-nama Allah yang paling indah, yaitu Al-Asma Al-Husna. Apa maknanya? Al-Aziz dari kata izzah, Al-Hakim dari kata Al-Hikmah. Banyak penafsiran ulama terkait dua makna ini. Yang pertama, Al-Aziz adalah alladzi lahu al-izzatu kulluha, zat yang memiliki izzah, keagungan, keperkasaan secara keseluruhan. Izzatul qadar wa sifat, keagungan sifat. Izzatul ghalabah, tidak bisa dikalahkan. Ya, izzatul imtina, tidak bisa ada satupun dari hambanya yang mencelakakan Allah, tidak bisa. Sebagian mengatakan alladzi la yadurruhu maksiatul asin, zat yang tidak terpengaruh atas kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat. Mau seluruh dunia bermaksiat, Allah tetap raja alam semesta, tetap pemilik alam semesta. Wala yanfa'uhu, dan tidak bermanfaat untuk Allah apa itu? Ya, ini ketaatan orang-orang yang taat. Tidak ada nilainya. Itu Al-Aziz, tidak butuh kepada makhluknya. Ini Al-Aziz. Al-Hakim dari kata-kata Al-Hikmah, artinya wat'u syai' fi mawdi'ihi as-sahih. Hikmah itu meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya yang benar. Ini sama dengan kata Al-Adl, keadilan. Karena antara hikmah dan adil ini unsurnya, dasarnya sama. Ya, maka Allah tidak akan memperlakukan orang beriman seperti orang kafir, tidak bisa. Afanajil muslimin kal mujrimin, apakah kami akan memperlakukan orang yang muslim seperti orang yang berdurhaka? Tidak sama. Ya. Dan alladzi lahul hikmatul ulya fi khalqihi wa amrih. Al-Hakim adalah zat yang memiliki hikmah yang paling tinggi di dalam penciptaannya dan dalam perintah syariatnya. La yakhluqu syai'an abasa, tidak menciptakan suatu sia-sia, tidak ada, Pak. Allah ciptakan sia-sia, sedikit pun tidak ada. Makanya Allah mengatakan apa? Ucapan yang terlontar keluar dari orang-orang yang ulul albab, memiliki akal, setelah mereka memikirkan tentang keajaiban penciptaan langit dan bumi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan semua ini sia-sia. Wala yashra'u syai'an suda, dan Allah tidaklah mensyariatkan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak mungkin. Itu Al-Hakim. Maka tidak ada aturan yang Allah terapkan, yang perintahkan, yang salah itu tidak ada. Pasti benar, pasti paling baik. Dan di antara kaidah mengimani nama dan sifat Allah, bahwasanya apa? Semua nama Allah itu secara infirad, secara satuan,
dalam hal ini Al-Aziz dan Al-Hakim, itu memiliki makna yang paling tinggi, paling indah. Makanya diterjemahkan Maha. Maha itu kan tidak ada di atasnya, paling. Dan di antara kaidah mengimani nama dan sifat Allah itu, apabila nama Allah itu digabungkan dalam satu ayat atau satu hadis, akan memiliki makna tambahan selain daripada makna secara sendiri nama-nama Allah itu. Tadi kan kita sudah jelaskan apa itu Al-Aziz, apa itu Al-Hakim, betul ya? Maknanya sendiri-sendiri. Nah, ketika digabung itu ada makna ketiga. Ya. Yang dimaksudkan kenapa digabungkan dua nama ini dalam ayat ini dan ayat-ayat sejenis? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Al-Aziz, Al-Hakim. Allah Maha Perkasa, Maha Mulia, Maha Agung, Maha Perkasa. Tidak terkalahkan. Allah bisa berkehendak apapun yang Dia mau. Akan tetapi kehendaknya itu pasti ada hikmah. Nah, itu. Ya. Akan tetapi kehendak Allah yang Maha Mulia, Maha Agung itu tidak terkalahkan, pasti ada hikmah. Sebab kadang ada orang, ini manusia ya, kuat, perkasa, tidak terkalahkan. Tapi dia tidak bijaksana, tidak hikmah. Kadang ada orang hikmah, orang bijaksana, tapi lemah. Tidak bisa menerapkan kebijaksanaannya. Betul apa tidak? Ada orang punya power, punya kekuasaan, kekuatan. Ya. Tetapi tidak punya hikmah, sehingga ngawur ketika membuat keputusan. Sebaliknya ada orang manusia itu yang bijaksana, Masya Allah pengalamannya, ilmunya, tapi dia tidak punya kekuasaan, tidak bisa apa-apa, betul ya? Sedangkan Allah tidak seperti itu. Allah Al-Aziz sekaligus Al-Hakim. Allah Maha Perkasa, Maha mampu melaksanakan kehendaknya, tapi kehendaknya itu mengandung hikmah yang sangat besar, sangat tinggi, paling puncak. Sehingga disatukannya dua nama ini memberikan makna ketiga yang menambah makna Al-Aziz, Al-Hakim ketika sendirian. Dan seperti itu para jemaah sekalian, apabila kita mendapatkan dalam ayat, dalam hadis, dua nama Allah digabungkan, dia akan memberikan makna ketiga yang sangat indah. Nah itu jelas ya. Baik para jemaah sekalian. Lalu kemudian tadi unsur mengimani nama Allah itu ada tiga. Pertama, menetapkan nama itu milik Allah. Yang kedua, menetapkan sifat yang dikandung dalam nama itu. Dan yang ketiga, mengamalkan apa yang terkandung dalam nama itu. Bagaimana cara kita mengamalkan nama Allah yang ada dalam ayat ini? Gimana cara mengamalkannya? Mengimaninya artinya mengamalkannya berarti kita meyakini syariat Allah itu pasti ada hikmahnya dan harus kita terapkan. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Jadi tidak boleh Pak kita ragu. Masa sih syariat Allah itu ada yang semuanya bagus? Ya, kita harus yakin karena Allah Al-Hakim. Dan kita terapkan karena Allah ingin syariatnya ditegakkan. Dan syariat itu luas ya. Syariat Islam itu tidak hanya masalah hukum potong tangan, hukum rajam, bukan. Termasuk akhlak itu bagian syariat Allah. Termasuk keimanan, akidah, bagian syariat Allah. Nah itu. Ini terkait dengan apa? Nama-nama dan sifat Allah. Masya Allah, para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut. Kita masuk ayat 221. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi ini terkait pernikahan. La tankihul musyrikati hatta yu'min. Ya, wala amatun mu'minah khairun min musyrikatin walau a'jabatkum.
Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikat, ya ini yang menyekutukan Allah. Ya, sungguh budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrikah. Sekalipun keadaannya si musyrikah ini, perempuan yang musyrikah ini menakjubkan kamu. Cantiknya, hartanya, nasabnya, bahkan mungkin perilakunya. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, dan jangan kalian menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita muslimah. Wala abdun mu'minun, sungguh laki-laki budak yang beriman khairan, lebih baik ya min musyrik, daripada orang-orang apa? Musyrik. Walau ajabakum, walaupun keadaannya itu menakjubkan apa? Diri kalian. Ganteng, gagah, kaya. Jangan. Apa sebabnya? Allah Ta'ala mengatakan, ulaika yad'una ila nar, wallahu ya yad'u ila ya jannah. Karena sebabnya orang musyrikin laki perempuan itu mengajak kepada neraka. Sedangkan Allah mengajak kepada surga wa maghfirah, dan juga ampunan apa? Biidzni, dengan izinnya. Jadi karena orang musyrik itu mengajak kepada neraka, sedang wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati biidzni. Sedangkan Allah mengajak untuk manusia masuk surga dan ampunan dengan izinnya. Lalu kemudian Allah menutup ayat ini wa yubayyinu ayatihi, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya ini. Ini larangan terkait dengan ayat ini. Ya, linnas, untuk manusia semuanya kita. Apa? La'allahum yatadzakkarun, agar mereka ingat mengambil pelajaran, berpikir. Baik, ayat ini para jamaah sekalian terdiri dari 3 bagian. Kalau kita melihat, yang pertama larangan terkait menikahi atau menikahkan orang-orang musyrikin. Bagian kedua, Allah menjelaskan tentang ilah, sebab kenapa dilarang menikahi atau menikahkan orang-orang musyrik. Dan bagian yang ketiga, Allah Ta'ala menjelaskan mengapa dia menjelaskan ini semua kepada kita, agar kita ini mengambil pelajaran, agar kita memikirkannya, ya, agar kita ingat, sehingga dengan itu kita tidak keliru di dalam langkah kita dalam kaitan menikahi orang musyrik atau menikahkan orang-orang musyrik dengan orang Islam. Ini 3 bagian. Baik. Faedah yang pertama, para jamaah sekalian, dari ayat yang pertama, Islam ini agama yang dinun kamil wa syamil, agama yang sempurna, mencakup semua perkara diurusi sama Islam. Dari yang kecil sampai yang besar. Urusan dunia, urusan akhirat. Urusan pribadi sampai negara. Makanya Salman Al-Farisi pernah ditanya oleh seorang kafir, "Allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qiraah." Benarkah nabimu itu mengajarkan segala sesuatu sampai al-qiraah? Apa al-qiraah itu? Al-qiraah itu apa? Kaitan dengan buang air, buang hajat, besar atau kecil. Ajal, iya. Ya. Artinya apa? Islam ini agama sempurna. Tidak ada bagian kehidupan seorang manusia yang luput dari bimbingan Islam. Semua, Pak. Termasuk dalam masalah pernikahan. Apalagi ini perkara penting nih. Pernikahan itu bagian besar kehidupan manusia, kan begitu ya? Maka diatur dalam Islam. Makanya jangan menoleh kepada selain ajaran Islam, para jamaah sekalian. Tidak ada ajaran yang lengkap seperti Islam. Tidak ada. Jangan merasa ada ajaran lebih baik dari Islam. Tidak ada. Kalau kita ingin hidup dengan baik, dunia akhirat dalam keadaan baik, tidak ada jalan lain kecuali mengamalkan Islam. Tidak ada yang lain. Ya, ini penting sekali. Karena sebagian orang Islamnya itu menganggap agama ini kurang, Islam ini kurang. Sehingga mereka mencari-cari selain ajaran Islam yang dirasa lebih baik, lebih sempurna. Itu salah, betul. Salah. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina", siapa yang menginginkan, menghendaki selain Islam sebagai din,
Ali Imran 85. Fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya agamanya itu. Wa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang-orang rugi. Din itu adalah sesuatu yang diyakini, diamalkan, itu din namanya. Jadi para jamaah sekalian, sudah tidak usah noleh ke ajaran selain Islam. Islam ini lengkap. Baik, yang kedua, terkait dengan pernikahan, faedah kedua, Allah melarang menikahi orang-orang musyrik. Ya, kalau kita mau rinci, ada 4. Yang pertama ya, kaitannya dengan kafir. Dan yang kedua, kaitannya dengan muslim dalam pernikahan. Kufar ini terbagi 3. Kafir terbagi 3. Pertama, mulhid, ateis, tidak beragama sama sekali. Yang kedua, musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, paganis, wataniyun, orang penyembah berhala. Yang ketiga, ahlul kitab. Ahlul kitab. Ya, ini al-Yahud wa Nasara. Ini yang kafir. Dan yang keempat, kita perluas pembahasannya, yaitu pernikahan terkait muslim tapi yang fasik. Nah, ini. Jadi berapa? 4 ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Allah Ta'ala melarang dalam ayat ini musyrik. Tapi ini mengandung makna, berarti yang lebih jelek dari musyrik, maka juga haram. Siapa itu? Al-mulhidun, ateis. Jadi tidak boleh menikah dengan orang ateis atau menikahkan orang ateis dengan muslimah, tidak boleh. Kita laki menikahi ateis, tidak boleh. Kita menikahkan orang ateis dengan muslimah, haram. Ini kaidahnya al-qiyasul aula. Kalau menikahi orang musyrik dan menikahkan orang musyrik laki-laki dengan muslimah itu haram, apalagi yang nggak menyembah apapun. Lebih paling kafir. Namanya al-qiyasul aula. Ini kaidahnya. Bisa dimengerti ya? Sebab gini, dalilnya apa coba ayo misalnya? Ayat ini kan berbicara tentang larangan menikah orang musyrik. Tidak ada kata-kata orang ateis, betul apa enggak? Jadi mengerti ya? Kalau haram menikah orang musyrik, ada dalilnya jelas. Al-Baqarah 221. Mana dalilnya mengharam menikahi atau menikahkan orang ateis? Mana dalilnya? Dalil dalam arti nyebut, mana dalilnya? Tidak ada. Sejauh yang saya tahu tidak ada. Terus di mana hukum yang diambil? Dari namanya al-qiyasul aula. Analogi yang apa ya? Aula itu yang lebih utama. Artinya begini. Ibaratnya seperti ini. Kan di Al-Qur'an ada. Wala taqul lahuma uf wala tanharhuma. Jangan kau berkata uf kepada kedua orang tuamu ya. Dan jangan membentak mereka. Baik, ayat ini para jamaah sekalian, ini di surat Al-Isra, itu kan larangan berkata uf. Uf itu ungkapan yang bukan kalimat ya, bukan kata. Tapi semacam suara yang menggambarkan kekesalan, kejengkelan kepada orang tua. Ya mungkin kalau di Indonesia, ya, misalnya ada anak diperintah ibunya, ayo ndang berangkat, beli berasnya habis, anaknya masih main game, nanti ibu, 5 menit kemudian ibunya bilang lagi, ayo ndang berangkat, ini mau dimasak, anaknya masih main game, nanti aja, iya bu, nanti bentar lagi, 5 menit lagi, berarti 10 menit, ayo ndang berangkat. Si anak ini ngomong apa? Nggak ngomong ya, tapi ini suara. Lah itu bisa disamakan dengan uf. Ya, suara yang dikeluarkan untuk menunjukkan kejengkelan kepada orang tua. Bisa dimengerti ya? Baik, maka ayat itu surat Al-Isra ini berarti kan haram berkata uf. Pertanyaan, lalu hukumnya memukul orang tua? Atau menempeleng orang tua, hukumnya halal atau haram? Boleh apa tidak boleh? Mana dalilnya?
dalam Al-Quran dan hadis, jangan kau menempeleng orang tuamu, ada. Mana dalilnya, Pak? Dalilnya al-qiyasul aula, yaitu dari ayat tadi. Kalau berkata saja tidak boleh, padahal itu bentuk paling ringan menyakiti orang tua dengan suara, dengan ucapan. Apalagi lebih dari itu. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti, Pak? Paham ya? Itu namanya al-qiyas aula. Nah, sama dengan ini. Larangan menikahi musyrikah, perempuan yang musyrik, dan menikahkan orang musyrik laki-laki dengan muslimah. Itu ayatnya ini. Orang ateis di mana? Al-qiyas aula. Kalau orang musyrik saja kita dilarang menikahi perempuan musyrikah dan menikahkan musyrikin laki-laki dengan muslimah, padahal mereka masih menyembah Tuhan atau bahkan menduakan Allah, ya menyembah Allah dan yang lain, apalagi yang tidak menyembah sama sekali. Jadi mengerti ya? Paham ya? Itu namanya al-qiyas aula. Apa hikmahnya para jamaah sekalian? Ini menunjukkan, nanti kita bicara pada masalah dalil-dalil ya. Ini sebenarnya nanti dibahas di bagian akhir insya Allah. Tentang bagaimana muamalah dengan nas, dengan dalil itu apa. Tapi singkatnya begini. Dalil itu tidak mesti harus tekstual. Harus ada di dalam Al-Quran, lafadznya atau hadis. Belum tentu. Ada dalil yang namanya al-istimbat. Istimbat itu istikhrajul ma'ani minan nusus, mengeluarkan makna dari nas yang secara lafaz tidak ada, tapi diambil maknanya itu. Termasuk ini. Ya, insya Allah kita bahas di bagian akhir tentang ada 4 insya Allah dalam ayat ini 4 kaidah bagaimana kita memahami nas dalil. Kita akan bahas di bagian akhir insya Allah. Baik, kita ke sini dulu. Maksudnya begini, maksudnya kalau dalil itu tidak mesti gini, mana Qur'annya, mana hadisnya. Belum tentu seperti itu. Artinya harus lafadznya, itu enggak gitu. Kebanyakan dalil itu para jamaah sekalian, itu bukan dari lafadznya bahkan. Tapi dari istimbat. Dari mengambil makna dari yang tersirat. Nah makanya, kadang-kadang kita salah di dalam memahami ya. Kita anggap dalil itu kudu ono lafadz. Ini salah. Nanti di bagian akhir kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah di dalam memahami dalil. Bagian akhir. Kita lanjutkan dulu. Jadi pertama yang dilarang menikahi itu mulhid. Baik laki-laki muslim menikahi ateis perempuan atau menikahkan ateis laki-laki dengan muslimah. Haram. Dalilnya ayat ini diantara. Tapi al-qiyas aula. Yang kedua musyrikin dilarang. Kita laki-laki dilarang menikahi perempuan musyrik dan menikahkan muslimah dengan laki-laki musyrik, penyembah berhala, wasaniyah. Seperti siapa? Al-Hind, agama Hindu, orang Buddha, Konghucu, apa lagi? Ya pokoknya seperti itulah, ya menyekutukan Allah. Yang kedua, ahlul kitab. Yang ketiga, ahlul kitab. Nah ini ada bahasan khusus, ahlul kitab. Nah, ahlul kitab ini para jamaah sekalian ada keistimewaan. Ya. Laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Tapi wanita muslimah tidak boleh menikahi laki-laki ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu siapa sih? Ya ini orang umat yang pernah diturunkan kitab Allah kepada mereka. Itu asal muasalnya ahlul kitab, orang yang punya kitab dari Allah. Nah, kalau seperti itu berarti kan semua umat nabi-nabi terdahulu harusnya apa? Ahlul kitab. Umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Betul apa enggak? Betul ya? Tetapi ternyata para ulama mengkhususkan ahlul kitab itu cuma 2. Ini mayoritas ulama, hampir seluruhnya. Yaitu apa? Ahlul kitab tidak dimaksudkan kecuali kedua saja. Al-Yahud wan Nasara. Padahal secara bahasa ahlul kitab itu apa? Umat yang pernah diturunkan kepada mereka kitab Allah. Kenapa demikian? Sebab yang masih bisa dilacak, ya, kitab yang Allah turunkan kepada manusia itu yang paling bisa dilacak cuma 2. Al-Yahud wan Nasara. Itu masih ada walaupun kecampur. Tapi orang Hindu Buddha itu
tidak bisa dipastikan. Ini yang kitab mereka ini apakah memang dari kitab Allah yang sudah tercampur atau karangan manusia? Tidak ada yang tahu pasti. Makanya ditaksis. Makanya alul kitab itu dikhususkan oleh para ulama hanya dua, Yahudi dan Nasrani. Bisa ngerti ya? Walaupun secara bahasa dia mencakup semua umat yang pernah diturunkan kitab Allah kepada mereka lewat Nabi dan Rasul. Apa hukumnya? Laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahlul kitab, dan tapi perempuan muslimah tidak boleh menikahi laki-laki ahlul kitab. Tapi dengan syarat, ya, laki-laki yang menikahi perempuan ahlul kitab ini al-muhsonat, perempuan baik-baik. Jadi kalau perempuan misalnya panjenengan yang belum menikah angkat tangan. Yang sudah nikah jangan ngaku-ngaku ya. Belum nikah ya? Kebetulan kok seneng ada orang Nasrani, orang Yahudi ya, siapa tahu. Kok cantik. Masya Allah, kaya, anak tunggal. Orang tuanya umur 60 tahun. Jadi pewaris nih. Ya, pendidikannya tinggi, keluarga orang pejabat. Terus seneng, udah seneng ya. Maka boleh, tapi syaratnya al-muhsonat, perempuan yang terjaga. Maksudnya apa? Sekalipun di ahlul kitab harus terjaga, perempuan baik-baik. Nah, tanda kutip baik-baik. Menurut ya ukuran agama dan ukuran adat di Indonesia. Jadi tetap ada syarat, sekalipun laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahlul kitab, syaratnya al-muhsonat, yang baik-baik, terjaga kehormatan. Nah, kalau perempuan ahlul kitab suka TikTok, nah ini ya jangan, gak termasuk. Membuka aurat kemana-mana gak termasuk. Tidak punya adab gak termasuk. Jadi harusnya baik-baik. Itu syaratnya. Baik, pertanyaan para jemaah sekalian. Loh Ustaz, bukannya ahlul kitab itu musyrik juga ya? Betul ya? Nasrani menyembah Isa, Roh Kudus, Bunda Maria menurut sebagian sekte mereka. Betul apa enggak? Bukannya musyrik. Nah kalau Yahudi memang kebanyakan tauhid. Hanya sedikit sekte Yahudi yang musyrik. Sedikit sekali. Bahkan mungkin sekarang tidak ada. Yang jelas-jelas ya. Bukannya mereka musyrik juga, Nasrani terutama. Nah kalau emang termasuk musyrik, kan masuk ayat ini. Jangan menikahi perempuan musyrik dan jangan menikahkan laki musyrik kepada dengan muslimah, kan masuk juga. Dalam ada. Nah, ayat ini taksis dikhususkan dengan surat Al-Maidah ayat 5. Disebutkan di situ. Dihalalkan makanan yang baik-baik dan termasuk sembelihan ahlul kitab, perempuan muslim yang baik-baik, dan al-muhsonat, dan orang-orang yang terjaga perempuan dari kalangan ahlul kitab, dikhususkan. Jadi dikecualikan dari musyrikat itu Yahudi dan Nasrani sekalipun mereka terjatuh kepada kesyirikan. Nah, ini nanti kaidah mengambil dalil kita bahas di paling belakang, paling akhir mungkin pekan depan. Masih ada kesempatan. Pekan depan masih ada, Pak? Masih ya. Supaya kita tahu bagaimana sih ulama itu memahami dalil. Tidak seperti yang kita habis sekarang itu. Segampang itu, mau didalili. Mana Qur'annya, hadisnya, kalau Anda tidak percaya. Tidak begitu ulama itu. Dan memang tidak seperti itu caranya. Insya Allah di bagian pekan depan kita akan bahas. Ini penting sekali masalahnya. Jadi ada 4 kaidah cara bagaimana memahami dalil yang ada di ayat ini. Itu penting sekali, perlu kita pahami. Baik, yang berikutnya adalah fasik. Nah, ini muslim kalau ini ya. Kalau 3 tadi kan kafir. Mulhid, ateis, musyrikin, wasani, dan ahlul kitab, Yahud, Nasrani. Sekarang fasik. Para jemaah sekalian, menikahkan muslimah dengan muslim walaupun fasik itu sebenarnya bukan haram. Bukan haram secara mutlak sehingga akhirnya jadi apa ya? Jadi haram seperti haramnya menikahi atau menikahkan muslimah dengan yang tadi kafir itu. Tetapi dalam Islam tetap dipilih, tetap ada pilihan. Contoh Nabi mengatakan, tunkahul mar'ah li arba, perempuan dinikahi karena 4 perkara. Ya, terkenal lah di sini. Biasa dibaca pada saat apa? Khutbah nikah atau tausiah nikah. Apa yang pertama, Pak? Limaliha, kayanya. Lijamaliha, cantiknya.
lihasabi atau nasabiyah, nasabnya, walidiniya dan agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Tekankan agama, kamu beruntung. Jadi lelaki itu boleh memilih istri karena 4 faktor. Kayaknya boleh, nggak dilarang. Kenapa kamu kok milih dia? Anak wong soge. Boleh apa enggak boleh? Boleh diakui kok, tidak dilarang. Ben ketularan, boleh. Boleh ya, golek sendenan. Tapi ojo ngomong nih mertua. Kenapa kok anak ini menikah anak saya? Golek sendenan, Pak. Enggak situ. Yang kedua, cantiknya, boleh enggak? Kenapa beda dia? Wah, kembang desa. Ya, paling cantik, boleh. Boleh, ya ilah. Bahkan Nabi kan memerintahkan kalau kau ya, kan fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahi yang kamu suka. Kan ada di Al-Qur'an surat An-Nisa itu. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahi yang kamu senang. Di antara senang itu apa? Kecantikannya. Wajahnya, tubuhnya. Makanya disyariatkan apa? Nadhr, melihat. Yang ketiga karena nasabnya. Oh, keluarga orang baik-baik, anak yai, anak apa? Pejabat, anaknya wong soleh, anaknya wong apik, atau masa boleh. Tapi Nabi menekankan yang terakhir, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih agama, kamu beruntung. Ya, jadi jangan dilarang, Pak. Tapi yang menjadi pendekaran agama, artinya begini, kalau ada kita milih nih misalnya, perempuan, wanita, ya, cantiknya dapat, kayaknya dapat, turunannya api, agamanya elek, jangan diterima, jangan batalkan, atau jangan milih dia. Tapi kalau misalnya agamanya ini cantik, kaya, anak orang baik, agamanya bagus, terima dia. Jadi bukan berarti nek ngono gak usah ngelihat cantiknya, tidak usah melihat kayanya, tidak usah menasab, bukan. Boleh, cuman yang menjadi penentu ya tidaknya itu agama. Jadi mengerti ya? Karena ada orang kadang-kadang tahu gak nonton gak popo, yang penting agamanya api. Ini salah. Karena syariat nadhr itu diperintah sama Nabi agar kamu lebih mantap ketika milih dia. Hanya yang menjadi penentu ya tidaknya itu agama. Jangan dibalik. Agamanya api, masya Allah. Gak suge, gak situ. Salah ini. Berarti alasan kita menolak dia bukan karena agama, tapi karena kaya atau miskin. Betul apa enggak? Gimana caranya? Cari tiga-tiganya. Cantiknya, nasabnya, kayanya. Cari ini dulu. Ini harus ketemu, agama menjadi faktor penentu di akhir. Jangan dibalik, tanya agama dulu. Begitu ngelihat gak cantik, gak situ. Itu berarti kita nolak. Karena apa itu? Karena dunia, bukan karena agama. Jadi mengerti ya? Nah itu. Sama demikian pula milih calon suami. Ini bapak-bapak yang punya anak perempuan atau saudara perempuan. Pernah Ali bin Abi Thalib ini ditanya oleh seorang, dia punya anak perempuan, kepada siapa aku nikahkan anak putriku ini? Beliau mengatakan zawijha min rajulin taqi fa in ahabbaha ya, akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha. Kamu nikahkan kepada laki-laki yang bertakwa. Kenapa? Karena kalau dia itu bertakwa, kalau laki-laki ini cinta sama anakmu, maka anakmu akan dimuliakan. Tapi kalau laki-laki tidak cinta, atau berkurang cintanya, atau hilang cintanya, maka laki-laki ini tidak akan mendolimi anakmu. Karena kadang-kadang cinta itu berkurang, bisa wajar. Awalnya laki-laki cinta, Masya Allah. Begitu kehidupan pernikahan berjalan, berkurang. Nah kalau dia takwa, dia mungkin sudah tidak cinta, tapi tidak akan mendolimi perempuannya. Nah ini menunjukkan apa? Berhati-hati jangan sampai menikahi muslimah yang fasikoh, atau menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang fasik. Sekalipun bukan haram dalam arti haram sama sekali seperti nikah kafir, tapi hati-hati. Saya kira demikian para jemaah sekalian, ini sudah selesai ya. Satu pertanyaan mungkin, satu aja. Fadhal silakan. Dadah, baik kita akhiri, kita lanjutkan insyaallah Sabtu yang akan Ahad yang akan datang ya. Jangan lupa menarik ini ya, pekan depan itu menarik sekali. Karena kita akan membahas mengenai bagaimana para ulama bermuamalah dengan dalil. Itu penting sekali.
Allahu a'lam bishawab. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.